Ada sebuah cerita yang gue dengar seperti ini. Pada saat itu, saya sedang mengantri untuk mendaftarkan surat di kantor pos. Saya perhatikan bahwa petugasnya tampak bosan dengan pekerjaan itu. Jadi saya berkata pada diri sendiri, saya akan membuat petugas itu menyukai saya. Jelas untuk membuatnya menyukai saya harus mengatakan sesuatu yang baik, bukan tentang diri saya sendiri, tetapi tentang dia. Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang ada tentang dia yang bisa saya kagumi secara jujur? Itu kadang-kadang pertanyaan yang sulit dijawab, terutama dengan orang asing. Namun, saya langsung melihat sesuatu yang saya kagumi. Jadi ketika dia menimbang amplop saya berkomentar dengan antusias. Saya berharap saya memiliki rambut seperti Anda. Dia mendongak, setengah terkejut, namun wajahnya berseri-seri dengan senyum dan berkata, "Ya, itu tidak sebagus dulu," katanya sopan. Dia sangat senang kami melakukan percakapan yang menyenangkan dan hal yang terakhir dia katakan kepada saya adalah, banyak orang mengagumi rambut saya. Ada satu hukum perilaku manusia yang penting. Jika kita mematuhi hukum ini, kita hampir tidak akan pernah mendapatkan masalah. Faktanya, hukum itu jika ditaati akan memberi kita banyak teman dan kebahagiaan yang terus-menerus. Tapi begitu kita melanggar hukum ini, kita akan mendapat masalah yang tak berkesudahan. Inilah hukumnya. Selalu buat orang lain merasa penting dan lakukanlah ini dengan tulus. John Dewey pernah berkata, prinsip terdalam dalam kodrat manusia adalah keinginan untuk dihargai. Kita ingin pengakuan atas nilai sejati kita. Kita ingin merasakan bahwa kita penting di dunia kecil kita. Kita tidak ingin mendengarkan sanjungan yang murahan dan tidak tulus. Tetapi kita menginginkan penghargaan yang tulus. Hanya ada satu cara untuk membuat siapapun melakukan sesuatu. Dan cara itu adalah dengan membuat orang lain ingin melakukannya. Ingat, tidak ada jalan lain. Tentu saja kamu dapat membuat seseorang ingin memberikan analogi kamu dengan menodongkan pistol. Kamu bisa membuat karyawan kamu bekerja sama dengan mengancam akan memecat mereka. Kamu dapat membuat seorang anak melakukan apa aja yang kamu inginkan dengan mengancam. Tetapi metode kasar ini memiliki akibat yang sangat tidak diinginkan. Salah-satunya cara agar dapat membuat orang melakukan apapun adalah dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Apa yang kamu inginkan? Keinginan untuk menjadi penting. Abraham Lincoln pernah memulai surat yang mengatakan, semua orang suka pujian. Prinsip terdalam dalam sifat manusia adalah keinginan untuk dihargai. Ada satu cerita tentang berbicara sesuai minat orang lain. Setiap orang yang pernah menjadi tamu Theodore Roosevelt takjub akan jangkauan dan keragaman pengetahuannya. Apakah pengunjungnya seorang koboi atau pembalap atau politisi New York atau diplomat? Roosevelt tahu harus berkata apa dan bagaimana itu dia lakukannya. Jawabannya sederhana. Kapanpun Roosevelt menantikan tamu, dia duduk larut malam sebelumnya membaca topik yang dia tahu tamunya sangat tertarik. Karena Roosevelt tahu dan hampir semua pemimpin besar juga tahu bahwa jalan menuju hati seseorang adalah berbicara tentang hal-hal yang paling ia hargai. William Lyon yang ramah, penulis esai dan seorang profesor sastra Yale mempelajari pelajaran ini di awal kehidupannya. Ketika saya berusia 8 tahun dan menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi bibiku di Stratford, tulisnya dalam esai tentang human nature. Seseorang pria paruh baya menelpon suatu malam. Dan setelah pertempuran sopan dengan bibiku, dia mencurahkan perhatiannya kepadaku. Pada waktu itu, aku bersemangat tentang membicarakan soal perahu, dan pengunjung itu membahas masalah itu dengan cara yang menurutku mirip denganku. Sangat menarik. Setelah dia pergi, saya berbicara ke bibi saya tentang dia dengan antusias. Pria yang luar biasa. Lalu bibi saya beritahu saya bahwa dia adalah pengacara New York dan bahwa dia tidak peduli apapun tentang perahu. Karena dia seorang pria yang sopan, dia melihat kamu tertarik dengan perahu dan dia berbicara tentang hal-hal yang dia tahu akan menarik dan menyenangkan kamu. Dia membuat dirinya menyenangkan. Bagi yang pernah tahu seorang filsuf yang bernama Socrates, beliau juga memiliki sebuah rahasia. Dalam berbicara dengan orang lain, jangan memulai dengan membahas hal-hal yang membuat kamu berbeda. Mulailah dengan menekankan dan terus menekankan jika mungkin bahwa kamu berdua berjuang untuk tujuan yang sama dan bahwa satu-satunya perbedaan adalah salah satu metode dan bukan tujuannya. Mintalah orang lain mengatakan yes, yes, yes sejak awal. Jaga lawan kamu. Jika mungkin, daripada mengatakan tidak,
Respon tidak, menurut Profesor Harry Overstreet, adalah rintangan paling sulit untuk diatasi. Karena ketika kamu mengatakan tidak, semua ego kepribadian kamu menuntut kamu agar tetap konsisten dengan perkataan tidak itu. Kamu mungkin kemudian merasa bahwa tidak itu tidak terlalu benar. Namun demikian, ada ego berharga kamu untuk dipertimbangkan. Setelah mengatakan tidak, kamu merasa bahwa kamu harus menaatinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk memulai dalam arah yang benar. Ketika sebaliknya, seseorang mengatakan iya, tidak ada penarikan dilakukan. Secara natural, kita berada dalam sikap untuk maju, menerima, dan terbuka. Karena itu, semakin banyak kata iya diucapkan oleh lawan bicara kita pada permulaannya menginduksi, semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil menarik perhatian untuk proposal terakhir kita. Socrates adalah salah satu filsuf terhebat di dunia yang pernah dikenal. Dia melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir manusia dalam sejarah. Dia dengan tajam mengubah seluruh jalan pikiran manusia. Dan sekarang, 24 abad setelah kematiannya, ia dihormati sebagai salah satu pembujuk paling bijak yang pernah memengaruhi dunia perselisihan ini. Metodenya apa? Apakah dia memberitahu orang-orang bahwa mereka salah? Oh tidak, itu bukan Socrates. Dia terlalu cekatan untuk itu. Seluruh tekniknya sekarang disebut metode Sokratik, didasarkan pada jawaban yes, yes. Dia mengajukan pertanyaan yang akan disetujui lawannya. Dia terus menang satu demi satu penerimaan sampai dia memiliki setumpuk kata yes. Dia terus bertanya sampai akhirnya, hampir tanpa menyadarinya, lawan-lawannya menemukan diri. Mereka merangkul kesimpulan bahwa mereka akan dengan pahit menyangkal beberapa menit sebelumnya. Benjamin Franklin, dia tidak berperasaan di masa mudanya, lalu menjadi begitu diplomatis, begitu cerdas dalam menangani orang, sehingga ia menjadi duta besar Amerika untuk Prancis. Apa rahasia kesuksesannya? Saya tidak akan berbicara buruk tentang siapapun, katanya, dan berbicara semua kebaikan yang saya tahu tentang semua orang. Daripada berbicara jelek terhadap orang, mari kita mencoba memahaminya dan mencari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih menguntungkan dan menarik daripada kritik, dan itu melahirkan simpati, toleransi, dan kebaikan. Kebanyakan orang berusaha memenangkan argumen orang lain dengan cara berargumen keras dan terlalu banyak bicara. Sebenarnya, biarkan orang lain berbicara. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah mereka daripada kamu. Jadi ajukan pertanyaan kepada mereka, biarkan mereka memberitahu kamu beberapa hal. Jika kamu tidak setuju dengan mereka, kamu mungkin tergoda untuk menyela. Tapi jangan, itu berbahaya. Mereka tidak akan memperhatikan kamu, sementara mereka masih memiliki banyak ide untuk disampaikan. Jadi dengarkan dengan sabar dan dengan pikiran terbuka. Jujurlah tentang hal itu, dorong mereka untuk mengekspresikan ide mereka sepenuhnya. Setelah kamu melakukan ini, mereka akan mendapatkan kesimpulan positif terhadap sesuatu yang mereka buat sendiri.